Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem peredaran darah. Saya Tania Rahmadina. Saya Putri Enda Lestari. Saya Rizka Rama Safira. Saya Safa Humaira. Saya Nadine Askia Azahra. Sekian perkenalan dari kami, kita akan lanjut ke materi. Oke, materi sistem peredaran darah kali ini akan dimulai dari sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar, sistem ini adalah sistem sirkulasi yang mengalirkan darah bersih yang kaya akan oksigen dan nutrisi dari bilik kiri jantung atau ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Kemudian mengembalikan darah kotor yang kaya karbon dioksida balik ke serambi kanan jantung. Perjalanan sistem peredaran darah akan dimulai dari bilik kiri jantung atau ventrikel kiri, yang berfungsi memompa darah bersih yang kaya oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Karena harus melawan gravitasi dan tekanan yang lebih besar untuk mencapai organ terjauh, dinding otot bilik kiri jauh lebih tebal dan kuat dibandingkan ruang jantung lainnya. Lalu, dari bilik kiri darah akan menuju ke kapiler, tapi akan melewati aorta terlebih dahulu. Aorta adalah pembuluh darah arteri terbesar dan utama dalam tubuh yang berfungsi menyalurkan darah yang kaya akan oksigen dari ventrikel kiri jantung ke seluruh tubuh. Selain itu, aorta berperan dalam mendistribusikan nutrisi serta menjaga kestabilan tekanan darah agar sirkulasi tetap merata. Selain mendistribusikan darah, aorta juga berfungsi sebagai pengatur tekanan darah. Dinding aorta yang elastis merenggang saat jantung memompa darah, lalu kembali ke ukuran semula saat jantung beristirahat, memberikan dorongan tambahan agar aliran darah ke seluruh tubuh tetap stabil. Selain itu, aorta juga sebagai penyalur nutrisi dan hormon, memastikan nutrisi dan hormon yang dibawa darah mencapai organ internal dan jaringan yang baik. Ini adalah gambar dari ventrikel kiri. Nanti darah akan mengalir ke aorta yang ada di sini. Gitu. Kemudian kapiler, pembuluh darah kapiler adalah saluran mikroskopis berdinding satu sel yang menghubungkan arteri dan vena. Kapiler ini sangat tipis, bahkan lebih kecil dari rambut. Disinilah terjadi pertukaran zat penting, yaitu oksigen dan zat gizi di darah keluar ke jaringan tubuh, sementara limbah dan karbon dioksida dari sel tubuh masuk ke darah. Fungsi utamanya di kepala dan tungkai depan adalah sebagai pusat pertukaran penyaluran oksigen dan nutrisi ke sel-sel otak, kulit, serta otot, sekaligus membuang sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Pada kapiler kepala, membentuk jaringan mikrosirkulasi luas di otak dan jaringan wajah. Di otak, kapiler menyaring darah dan membentuk sawar darah otak untuk melindungi dari zat berbahaya serta memastikan kebutuhan oksigen yang tinggi pada otak selalu terpenuhi. Kemudian pada kapiler tungkai depan tersebar di antara serat otot lengan dan tangan. Kapiler ini aktif menyuplai nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan saat otot berkontraksi untuk melakukan pergerakan, lalu mengalirkan darah yang membawa sisa metabolisme menuju venula. Pada gambar ini dari aorta tadi itu menuju ke kapiler kepala dan tungkai depan. Di sini saya akan menjelaskan vena cava posterior. Disebut juga vena cava inferior adalah pembuluh vena terbesar yang berfungsi mengalirkan darah yang kekurangan oksigen dari seluruh tubuh bagian bawah atau di bawah diafragma menuju atrium kanan jantung. Fungsi utamanya meliputi drainase darah miskin oksigen, menampung darah yang telah melepaskan oksigen ke jaringan dari organ-organ vital seperti ginjal, hati, organ pencernaan, dan anggota gerak bawah. Yang kedua ada pengembalian darah ke jantung, menjaga sirkulasi terus berjalan dengan mendorong darah kembali ke jantung untuk dipompa menuju paru-paru. Yang ketiga, pengaturan tekanan darah berfungsi sebagai pembuluh tampung yang dapat menyesuaikan kapasitas untuk mempertahankan volume sirkulasi dan tekanan darah vena.
Yang keempat, pengembalian darah ke jantung. Menjaga sirkulasi terus berjalan dengan mendorong darah kembali ke jantung untuk dipompa menuju paru-paru. Yang kelima, ada pengaturan tekanan darah, berfungsi sebagai pembuluh tampung yang dapat menyesuaikan kapasitasnya untuk mempertahankan volume, sirkulasi, dan tekanan darah vena. Di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah besar atrium kanan serambi kanan. Berfungsi sebagai ruang penerima utama darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh. Darah ini dialirkan kembali ke jantung melalui dua pembuluh vena besar, itu vena cava superior dan inferior, sebelum dipompa ke paru-paru. Jadi ini dari vena cava posterior menuju ke vertikal kanan. Sistem peredaran darah kecil. Peredaran darah pulmonal adalah sirkulasi darah yang mengalirkan darah rendah, oksigen, darah kotor dari jantung menuju ke paru-paru untuk dibersihkan, lalu dialirkan kembali ke jantung dalam kondisi kaya oksigen darah bersih. Bilik kanan ventrikel kanan adalah salah satu dari 4 ruang utama jantung yang terletak di bagian depan bawah sebelah kanan. Ruang ini secara khusus dirancang untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh dan memompanya ke paru-paru. Struktur otot dinding otot bilik kanan lebih tipis dibandingkan dengan bilik kiri ventrikel kiri. Hal ini terjadi karena bilik kanan hanya perlu memompa darah dengan tekanan rendah dan ke organ paru-paru yang letaknya sangat dekat dengan jantung. Jika tekanannya terlalu tinggi, pembuluh darah halus di paru-paru bisa pecah. Karakteristik darah yang berada di dalam bilik kanan adalah darah yang kaya karbon dioksida CO2 dan miskin oksigen O2. Darah ini berwarna merah tua kebiruan. Katup tricupidalis, pintu masuk antara serambi kanan atrium kanan dan bilik kanan, terdapat katup 3 daun tricupid. Katup ini membuka saat bilik kanan melakukan relaksasi diastole untuk menerima aliran darah dari serambi kanan dan akan menutup rapat saat bilik kanan berkontraksi agar darah tidak mengalir balik ke atas. Mekanisme kerja: ketika otot bilik kanan berkontraksi sistole, ruang ini akan mengecil dan menghasilkan tekanan yang mendorong darah keluar melewati katup pulmonal menuju pembuluh arteri pulmonalis. 2. Arteri pulmonalis, pembuluh nadi paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah besar yang keluar langsung dari bagian atas bilik kanan jantung. Pembuluh ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari mayoritas arteri lain di dalam tubuh. Di dalam sistem anatomi manusia, hampir seluruh pembuluh arteri membawa darah bersih, kaya oksigen. Namun arteri pulmonalis adalah salah satunya arteri yang membawa darah kotor, kaya karbon dioksida. Pembuluh ini disebut arteri semata-mata karena arah alirannya yang keluar meninggalkan jantung. Ketua pulmonal, pintu keluar bilik kanan. Pada pangkal arteri pulmonalis terdapat katup semilunar pulmonal. Katup ini berbentuk seperti bulan sabit yang berfungsi mencegah darah yang sudah masuk ke dalam arteri pulmonalis mengalir kembali ke dalam bilik kanan saat jantung berelaksasi. Arteri pulmonalis keluar dari jantung sebagai satu batang pembuluh besar, disebut pulmonary trunk. Tidak jauh dari jantung, pembuluh besar ini segera bercabang menjadi 2 saluran utama, yaitu arteri pulmonalis kanan mengalirkan darah kotor menuju ke paru-paru kanan. 2. Arteri pulmonalis kiri mengalirkan darah kotor menuju ke paru-paru kiri. Ujung pembuluh di dalam paru-paru, kedua arteri ini terus bercabang menjadi pembuluh yang sangat kecil, arteriol, hingga bentuknya anyaman kapiler yang membungkus kantung udara paru-paru alveolus. Di titik kapiler inilah karbon dioksida ditukar dengan oksigen segar melalui proses pernapasan. Berikut adalah urutan jalurnya. Bilik kanan ventrikel kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri, atrium kiri. Berikut dari contoh gambar ini, ventrikel kanan menuju kedua arteri pulmoner terlalu melalui mekanisme pompa satu arah simetris, yaitu ke arteri pulmoner. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari sistem peredaran kecil, yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, yaitu membuang karbon dioksida dan menyerap oksigen ke dalam darah. Nah, kemudian ada vena pulmonalis, yaitu sebagai pembuluh darah yang membawa darah bersih, kaya oksigen dari paru-paru kembali ke jantung. Dan yang terakhir yaitu ada serambi kiri atau biasa disebut atrium kiri, yang fungsinya sebagai menerima darah bersih dari vena pulmonalis untuk kemudian dialirkan ke bilik kiri. Dan untuk anatominya sendiri yaitu ada di sini. Dari sini ada paru-paru,
dan kemudian ke vena pulmonalis, dan yang terakhir dia ke serambi kiri atau atrium kiri. Sekian penjelasan materi anatomi dan fisiologi sistem peredaran darah dari kelompok 4. Mengucapkan terima kasih.